Di balik setiap goresan malam dan corak yang mempesona, tersimpan kisah panjang budaya dan identitas bangsa. Inilah batik, warisan leluhur yang tak hanya menjadi simbol tradisi, tetapi juga karya seni yang mendunia. Kampung Batik Lawean merupakan salah satu sentra batik tertua dan paling terkenal di kota Solo. Di tempat yang cukup bersejarah ini, kita akan melihat langsung bagaimana batik dibuat dengan teknik tradisional, mengenal filosofi yang tersimpan dalam tiap motifnya, dan menyaksikan bagaimana semangat generasi muda terus menjaga api tradisi agar tetap menyala. Setiap motif batik menyimpan makna tersendiri. Setiap warnanya mencerminkan filosofi. Dan setiap helainya merupakan hasil dari proses panjang yang penuh ketekunan. Dari canting yang menari di atas kain, hingga pewarna alami yang diracik dengan resep turun-temurun. Batik bukan hanya diciptakan, tapi dilahirkan melalui tangan-tangan terampil yang bekerja dengan hati. Untuk melihat lebih dekat proses dan makna di balik selembar batik, mari kita dengarkan langsung cerita dari salah satu pengrajin yang mendedikasikan hidupnya untuk seni ini. Kalau yang saya ketahui mungkin untuk motif batik yang ada di kota Surakarta yang sering digunakan oleh orang-orang setinggi mungkin di keraton, di pemerintahan kota itu kan biasanya kan ada beberapa motif yang menjadi keunggulan di tiap motifnya batik itu. Jadi yang pertama mungkin yang parang ya, parang itu memang menjadi simbol sendiri bagi di dunia perbatikan, yang karena memang simbol tersebut melambangkan tentang akan kekuatan. Jadi aksen parang yang miring dan itu bertumpuk itu kan memang tujuannya kekuatan yang kalau kita kerjakan secara bersama-sama itu akan menunjukkan efek positif yang sangat sekali, sehingga akan lebih memudahkan kita dalam melakukan aktivitas. Kemudian ada kawung juga. Kawung itu untuk menambahkan keharmonisan yang kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan keluarga, itu kan setidaknya kita itu harus bisa menjaga sikap dan adab. Dan yang terakhir mungkin beruntung ya. Beruntung itu kan bentuk dari beruntung itu seperti hanya kayak bintang, yang mana sifatnya itu untuk menerangi di setiap kita beraktivitas, menerangi dengan hal-hal yang positif. Jadi kita bermindset itu harus selalu positif dan tidak perlu banyak mengambil hal-hal yang negatif yang sehingga itu akan merusak pemikiran kita yang akan menghambat dalam kehidupannya. Itu sebetulnya ada, tapi saya agak begitu apa tentang itu. Tapi yang saya ketahui kalau di dasarnya itu yang motif yang ada unsur motif sidomukti itu melambangkan bahwasanya kalau dikenakan oleh si pengantin pria nanti itu kedepannya akan melanggengkan di setiap beliau itu mencari penghasilan. Karena kan di aksen sidomukti itu kan ada bentuk rumah dan bentuk seperti kayak burung dara ya, yang karena burung dara itu kan sifat bentuk hewan yang itu melambangkan si burung dara itu kan kalau
mereka keluar itu kan bakal kembali lagi, dan kembali lagi itu harus bisa menghasilkan atau mendapatkan berapa perekonomian sehingga bisa mencukupi kehidupan rumah tangga. Kalau yang saya tahu seperti itu. Di tengah arus modernisasi yang terus bergerak, batik tetap berdiri teguh sebagai lambang jati diri dan kekayaan budaya bangsa. Dari lorong-lorong kampung batik Laweyan, kita belajar bahwa warisan tak hanya untuk dikenang, tapi juga dijaga, diwariskan, dan dikembangkan. Semoga kisah dari balik sehelai batik ini menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai, menghargai, dan melestarikan budaya Indonesia. Karena selama ada yang merawat, batik akan terus hidup dan berkisah. Ya, untuk melestarikan budaya itu kan banyak ya, nggak cuma batik, dan itu kan perlu ada effort dan tenaga ya, pikiran juga untuk ke sana. Nah, mungkin minimal yang perlu teman-teman lihat sama, kalau batik itu kan sudah diakui oleh UNESCO, yang itu merupakan kartu as kita bersama, yang mana itu kalau kita tidak meresponnya lebih baik gitu, nanti lama-kelamaan akan diklaim negara ini. Ya, mungkin minimal teman-teman bisa tahu ya akan batik itu bentuknya kayak gimana, prosesnya seperti apa, jadi teman-teman bisa mengenali kalau ini memang asli batik tulis, asli batiknya orang Indonesia, dan itu bukan hasil dari mesin cetakan atau printing, di mesin cetak gitu kan. Dengan batik printing itu kan orang-orang biasa itu pada nggak tahu kalau itu printing. Jadi mungkin tetap terus belajar, terus bisa melihat berbagai banyak sisi mulai dari budaya dan keanekaragaman yang ada di Surakarta ini, bahkan nasional yang perlu dikembangkan sekali lagi.